Wow, saya merasakan satu excitement, satu semangat yang luar biasa. Saya berharap saudara juga merasakan hal yang sama. Sebelum saya bagian firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua tim panitia yang mempersiapkan acara ini terjadi. Mungkin saudara kita bisa beri applause buat semua tim panitia, baik dari Pascal dan juga dari New Life. Saya nggak pernah kepikir bahwa acara hari ini bisa ada, tapi terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Dan semua ini adalah kerja keras dari tim semua kepanitiaan yang mengurus semuanya. Dan juga terima kasih juga untuk sekolah di Cahaya Bangsa, tim yang ada di sekolah. Thank you untuk mengizinkan tempat ini untuk bisa dipakai bersama-sama, untuk kita bisa beribadah bersama-sama sebagai satu keluarga Allah. Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baru duduk di samping orang yang belum kenal dan ingin mengucapkan selamat Paskah, silakan saudara. Selamat Paskah satu dengan yang lainnya. Sekali lagi saya ingin mungkin menyapa jemaat yang dari kampus New Life KBP. Jemaat yang dari kampus CB3 Pascal. Hari ini satu hari yang salah satu sejarah yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita bisa berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga, bergabung bersama, memuji, menyembah Tuhan, amin. Satu hal yang saya waktu datang melihat semuanya, apalagi kita melihat Willy sampai keringetan. Wah, saya pikir puji Tuhan saya bahwa sedikit ada anduk kecil lah. Siap-siap kalau nanti saya keringetan kayak Willy, saya punya anduk. Oke, tema Paskal kita hari ini adalah One House, One Victory. Sebelum saya masuk kepada inti khotbah hari ini, saya ingin menampilkan satu buah gambar yang saya harap Bapak Ibu Saudara bisa lihat gambar ini bersama-sama. Kita tampilkan gambarnya. Oke. Saya kasih waktu 5 detik untuk melihat gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang saudara lihat? Sisi sebelah kiri apa yang dilihat gambar ini? Hah? Kopi. Waduh, langsung kopi. Wanginya belum kecium udah semangatnya udah ada. Baris tengah apa yang dilihat? Tuhan Yesus. Oke. Ada yang lain yang lihat? Rohani sekali Tuhan Yesus. Ada yang lihat? Lagi melihat sesuatu, ada berapa orang di sana? Ada 3 orang lagi pegang kopi. Oke. Sekarang tetap fokus pada gambarnya. Tapi sekarang saya minta saudara melakukan ini. Picingkan mata. Apa picingkan mata itu ya? Kerenyutkan mata dan kembali lihat gambar ini dengan benar. Mesti. Siapa yang melihat Tuhan Yesus? Angkat tangan. Masih ada yang belum melihat juga. Picingin lagi matanya sekali lagi. Hah? Masih ada yang belum lihat? Tuhan Yesus. Semua lihat, saya mau pastikan semua lihat hal yang sama. Oke, semua lihat Tuhan Yesus. Sepakat ya, bahwa gambar ini adalah gambar Tuhan Yesus. Kalau ada yang masih melihatnya, 3 orang gadis yang memegang 3 cup coffee, nanti pulangnya bisa minta tim multimedia untuk minta gambarnya. Oke. Betul saudara, gambar ini bukan cuma sekedar, ya memang gambar realitanya adalah 3 orang gadis yang memegang cangkir kopi. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama ketika kita memicingkan mata kita fokus kepada gambar tersebut, maka kita bisa melihat satu gambar yang sebenarnya ya, satu gambar di balik realita yang ada, yaitu gambar wajah muka Tuhan Yesus semua. Tuhan Yesus. Semua melihat itu? Nah, demikian pula dengan hari ini saudara. Hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama. Tapi saya berharap bahwa hari ini saudara bukan cuma sekedar merayakan Paskah bersama-sama.
Tetapi saudara, saya ingin memastikan bahwa saudara bisa melihat Yesus di dalam perayaan Paskah yang kita rayakan. Karena kalau kita hanya melihat acara hari ini hanya sebagai sebuah ritual, satu perayaan yang megah, yang mengharukan, yang membangkitkan semangat, maka acara ini tidak akan menjadi berbeda dengan acara-acara di tengah-tengah dunia pada umumnya. Tapi kami berharap bahwa melalui acara ini kita bukan hanya sedang merayakan, tetapi esensinya adalah bagaimana kita kembali melihat apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti ketika kita melihat gambar ini, kita tidak hanya sekedar melihat 3 orang gadis yang memegang kopi, tetapi kita melihat di balik gambar tersebut ada Yesus, ada wajah Tuhan yang kita bisa lihat dan kita bisa tangkap melalui gambar tersebut. Amin. Perayaan Paskah adalah satu proses di mana saya sebut the process of victory. Perayaan Paskah adalah perayaan kemenangan Yesus atas dosa dan juga kematian. Namun sekali lagi saya berdoa, kita bukan cuma sekedar melihat kemenangan Yesus pada hari ini, tapi kita sama-sama belajar melihat proses yang Yesus lalui sampai pada akhirnya dia memperoleh kemenangan itu di dalam hidupnya. Sama seperti gambar tadi, tidak hanya sekedar melihat 3 gadis yang membawa kopi, tetapi kita bisa melihat wajah Kristus melalui gambar tersebut. Demikian pula ketika kita merayakan Paskah, kita bukan cuma sekedar merayakan kemenangannya, walaupun itu benar, tetapi kita sama-sama belajar untuk melihat proses yang Yesus lalui sampai akhirnya dia memperoleh kemenangan. Melalui kebangkitannya di hari yang ketiga. Sebelum Yesus berseru sudah selesai dan hari ketiga dia bangkit dari kematian, Yesus sudah melewati lembah penderitaan yang sangat dalam. Mari kita renungkan apa yang Yesus sudah lalui 2000 tahun yang lalu. Yesus tidak hanya dihukum mati, ia dihancurkan secara martabat dan juga secara fisik. Ia disesah, dicambuk, berdarah, terluka, dicabik oleh cambuk Romawi. Yesus juga dilecehkan, diberi mahkota duri, dan diberi jubah ungu sebagai satu ejekan atau cemoohan. Bukankah kamu adalah raja orang Yahudi? Tetapi pada kenyataannya di manakah hari ini engkau berada? Yesus juga mengalami satu hinaan. Dia dipukul, dia diludahi. Selain itu, Yesus juga menempuh satu perjalanan yang cukup panjang. Dia harus memikul salib di tengah-tengah kondisi badan yang sangat lemah. Saya mencoba mencari tahu, salibnya katanya kurang lebih 35 sampai 55 kilogram. Ada yang mengatakan sampai 100-135 kilogram kalau dihitung sama mungkin penyangganya. Ada banyak teori. Tapi ya taruh kita ambil hitungan 35-55 kilogram itu pun juga menurut saya berat. Satu bar kalau saudara olahraga, satu bar tempat saudara olahraga itu 20 kilo. Jadi saya kebayang kalau deadlift dengan 55 kilo aja udah sangat berat. Ya Sian ya, berat banget. Dan hari itu Yesus harus memikul 1-2 bar, bahkan 3 bar yang dia harus pikul. Dengan kondisi yang sudah dicabik-cabik, dicambuk, keluar darah, kondisi yang sangat lemas. Dia harus berjalan untuk memikul salib tersebut sampai ke Bukit Golgota. Yang katanya jalannya 600 sampai 800 meter. Which is mungkin buat beberapa orang tidak terlalu sedikit, tidak terlalu pendek. Tapi buat beberapa orang juga mungkin jarak itu adalah jarak yang cukup jauh. Tetapi Yesus taat. Dia tetap memikul. Dia tetap berjalan sampai dia menuju ke tempat yang seharusnya di mana dia berada di sana. Dan pada waktu Yesus sampai di Bukit Golgota, tangan dan kakinya pun dipaku. Di pergelangan di tangannya, di mana di situ adalah kekuatan untuk dia bisa menahan tubuhnya sendiri. Saudara, saya nggak tahu bagaimana saudara membayangkannya. Tapi kalau saudara coba hang up aja, menggantungkan tubuh saudara dengan 2 tangan yang di kepala, dalam waktu 1 menit itu juga udah sangat capek.
Tetapi hari itu dia digantung dengan dua tangan yang di atas tanpa tangan yang mengepal, yang memegang satu gantungan. Tetapi dia hanya bertumpu pada satu paku yang tertancap kepada dua tangannya dan pada kakinya. Saya bisa membayangkan walaupun saya tidak bisa mengerti, mencoba untuk empati, tapi saya tidak bisa sampai ke titik itu karena tidak pernah mengalaminya. Tapi saya tahu itu berat sekali. Dia dihina, dia disalibkan, dia diumpamakan seperti dua orang penjahat penyamun di sana. Yang sebenarnya dia tidak melakukan apapun. Tetapi dia dibandingkan, disandingkan dan dianggap sebagai salah satu daripada penyamun-penyamun yang lain. Yang harus disalibkan, dihukum oleh orang-orang Romawi. Sampai pada terakhirnya pendarahan terjadi beberapa waktu lamanya. Darah menetes, terjadi dehidrasi yang begitu rupa sampai dia berkata, aku haus. Artinya ketika dia berkata aku haus, itu adalah titik terendah dari seorang manusia bisa menahan sesuatu dalam hidupnya. Seorang manusia berhasil bertahan untuk tidak makan dalam waktu 40 hari masih sanggup. Tapi dalam waktu 3 hari, seseorang tidak minum, maka dia akan berada dalam suatu kondisi yang the lowest point. Itu adalah titik terendah yang akan membawa seseorang pada satu titik kematian. Dan yang paling menyedihkan adalah pada saat Yesus berkata, Elai, Elai, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah satu kondisi di mana dia menghadapi semuanya itu seorang diri. Tidak ada satu pribadi pun yang sepertinya tidak memahami apa yang dia sedang lalui. Satu kondisi yang sangat tidak enak, saudara. Saudara bisa bayangkan, waktu kemarin kita worship night di Paschal bersama-sama dengan New Life juga. Sepanjang worship night, saya nggak tahu kali kemarin worship night terpanjang yang pernah kita alamin, 2,5 jam kita worship night nggak berhenti. Saya juga waktu selesai, 2,5 jam worship night. Tapi rasanya baru sebentar. Tetapi sepanjang worship night saya membayangkan bagaimana perjalanan Yesus dari Getsemani sampai dia naik ke atas kayu salib. Yesus telah menang atas semuanya itu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mau kemenangannya tanpa mau mengikuti jejaknya? Bagaimana dengan kita? Hari ini kita merayakan kemenangan Kristus. Dan apakah kita hari ini hanya ingin mengikuti kemenangannya dan menerima kemenangan Kristus tanpa kita ingin mengikuti jejak Kristus? Our calling, the calling, panggilan atas setiap kita adalah carrying the cross. Bagaimana kita bersama-sama memikul salib Kristus, mengikuti jejak Kristus seperti yang dia sudah lakukan dalam hidup kita. Markus 8 ayat 34 sampai 35 mengatakan demikian. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sekali lagi, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi pada waktu kita merayakan kemenangan Kristus melalui perayaan Paskah hari ini, kita bahagia. Tetapi di sisi yang satu, kita pun harus menyadari bahwa kemenangan itu terjadi karena ada proses yang Yesus sudah lalui. Jadi jikalau kita hari ini menjadi orang percaya yang ingin juga mengalami hidup berkemenangan bersama Kristus, tentunya ini adalah satu paket bagaimana kita jadi orang percaya yang juga harus hidup melalui proses yang sama yang Yesus sudah lalui dalam kehidupannya. Gak bisa kita cuma pengen menangnya doang tanpa prosesnya. Tapi kalau kita ingin hidup kemenangannya, tentu prosesnya pun kita harus jalani bersama-sama. Banyak orang berpikir bahwa ketika mengikuti Yesus bahwa hidupnya akan menyenangkan. Banyak orang berpikir ketika ia mengikuti Yesus bahwa hidupnya akan sangat diberkati, berlimpah, penuh berkat, dan pergi kemanapun akan berhasil. Satu sisi itu adalah hal yang baik dan benar. Itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tetapi jangan lupa sisi mata uang yang lain. Bahwa untuk mengalami semua kemenangan itu ada salib, ada proses yang saudara dan saya harus jalani bersama-sama. Gak bisa enggak. Ada kemenangan tetapi juga ada proses.
Itulah Paskah. Kebetulan hari ini kita merayakannya kemenangannya. Tetapi prosesnya sudah dilaluinya beberapa hari sebelumnya. Jesus didn't die to make life easy. He died to make us holy. He didn't die to make our life easy. He died to make our life holy. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk membuat hidup kita jadi lebih mudah. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib untuk membuat hidup kita semakin dimurnikan, disucikan, dikuduskan, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Dan kalau boleh bilang saya secara pribadi, itulah kemenangan kita. Ketika kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Pada waktu kemarin kami liburan, saya bersama keluarga. 1 minggu yang lalu ada satu kejadian yang terjadi di tempat, di tengah-tengah ketika kami sedang berlibur. Ada satu kejadian berhubungan dengan orang lain, orang asing. Yang pada waktu kejadian itu terjadi, sebenarnya sesuatu yang muncul dalam benak saya adalah saya pengen bereaksi hari itu. Pengen bereaksi dan saya pengen melakukan sesuatu hari itu. Tetapi ketika saya pengen bereaksi dan melakukan sesuatu, yang teringat di dalam benak saya adalah sebuah cerita. Karena kebetulan selama liburan, saya membaca satu cerita mengenai cerita Barabas dan cerita Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Pada waktu itu, beberapa hari sebelum kejadian itu, saya sedang merenungkan kisah tersebut. Dan waktu saya mencoba mempelajari kata-kata Barabas, kata Barabas itu berasal dari kata Aramik, yang berarti adalah anak bapak. Jadi pada waktu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, ada satu kebiasaan di hari Paskah di mana aku membebaskan satu orang yang harus disalibkan. Pilihlah bagimu mana yang harus dibebaskan. Dan orang-orang Yahudi dihasut oleh orang-orang Farisi, akhirnya mereka memutuskan bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Nah, pada waktu itu diperhadapkan, dalam bayangan saya ketika saya mencoba belajar mengenai kata Barabas, hari itu saya mulai memandang bahwa sebenarnya di hadapan orang Yahudi ada dua anak bapa. Yang pertama adalah Yesus, yang adalah anak bapa di surga, dan satu lagi adalah juga Barabas, yang juga maknanya sebenarnya anak bapa. Cuma yang satu adalah pemberontak, penjahat dan penyamun, yang satu adalah anak bapa yang penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan. Jadi pada waktu saya ingin bereaksi, melampiaskan, mengeluarkan sesuatu ketika berhadapan dengan orang, maka pada waktu itu yang muncul dalam benak saya adalah, siapa yang mau kamu bebaskan dalam hidupmu? Apakah Barabas yang ingin kau bebaskan dalam hidupmu? Ataukah Yesus yang ingin kau bebaskan? Apakah hari itu, detik itu saya ingin membalas, bereaksi kepada orang tersebut? Ataukah saya ingin menunjukkan pengampunan dan belas kasihan kepadanya? Itu pilihan saya. Tapi bersyukur hari itu, Roh Kudus berbicara begitu kuat, menguatkan saya. Pada akhirnya saya memilih membebaskan Yesus dalam hidup saya. Saya enggak mau membebaskan Barabas dalam hidup saya. Saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau melepaskan belas kasihan kepada orang tersebut. Bagaimana dengan kita? Mungkin pada waktu kita mengalami itu, mungkin orang bisa berkata kepada saya, oh kamu bodoh. Dibegitukan diam saja. Wah kamu gak ada mentalitasnya. Kamu dibegitukan, kamu tidak bereaksi apa-apa. What is the cross? Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sekali lagi, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi atau orang Yunani adalah satu kebodohan.
Kenapa firman Tuhan mengatakan atau Paulus menyebutkan bahwa Kristus dan salib Kristus adalah satu batu sandungan buat orang Yahudi? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi menantikan Mesias. Dan pengharapan mereka akan seorang Mesias adalah seseorang yang akan bisa membawa mereka atau membebaskan mereka dari penindasan kerajaan orang Romawi. Jadi pada waktu dia melihat Yesus yang katanya adalah Mesias dan Juru Selamat, dan kenyataannya adalah dia yang disalibkan oleh orang Romawi, maka buat orang Yahudi itu adalah batu sandungan. Bagaimana mungkin seorang Mesias disalibkan oleh orang Romawi? Yang seharusnya Mesias dalam ekspektasi mereka, dalam pandangan mereka, Mesias adalah orang yang membebaskan mereka dari kerajaan Romawi. Sehingga buat orang-orang Yahudi, Yesus dan salibnya adalah sebuah batu sandungan. Dan buat orang-orang Yunani, Kristus dan salib Kristus adalah satu kebodohan. Kalau saudara tahu cerita tentang orang-orang Yunani, saudara tahu cerita tentang Senseiya, saudara tahu cerita tentang Dewa Zeus, Dewi Athena dan sebagainya, mereka adalah orang-orang Yunani. Mereka adalah orang-orang, bahkan dari Yunani muncul filosof, is that benar? Filsuf. Filsuf yang banyak sekali, yang banyak dan banyak filsafat yang muncul dari sana. Dan arti kata bahwa orang-orang Yunani adalah orang-orang yang punya intelektual yang tinggi. Punya nalar yang tinggi, punya logik yang tinggi, orang-orang yang pintar di sana. Ketika mereka mendengar, percaya kepada Yesus, pada salib Kristus maka kamu akan diselamatkan. Buat mereka orang-orang Yunani, itu adalah satu kebodohan. Kamu cuma dengan percaya dengan Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat disalibkan, mati lagi. Yang kalau bicara sama orang Yunani bahwa ada orang mati yang dibangkitkan, nggak masuk akal, nggak masuk logika mereka. Jadi kalau mereka mendengar bahwa ada orang yang percaya kepada orang mati dan diselamatkan, buat mereka itu adalah satu kebodohan. Betul? Buat orang Yahudi itu batu sandungan. Buat orang Yunani adalah satu kebodohan. Lalu bagaimana dengan dunia yang mengatakan hari ini? Katanya ikut Tuhan, kok hidupnya tetap susah? Katanya Tuhan hidup, kok diam aja saat kamu lagi sulit dan kesusahan? Anak kamu dipukul, kamu cuma ngajarin bertahan dan mengasihi. Bales dong. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang tua yang bodoh. Bales. Anak kita digituin, gak masuk logika. Katanya Tuhan berkuasa, kok kamu sakit gak sembuh-sembuh didoain. Katanya Tuhan kamu berkuasa, kok bisnis kamu tidak baik-baik saja. Bukankah semua ini yang muncul? Dan ini pun yang juga sering kali muncul di dalam benak pikiran dan hati kita. Kok sepertinya Tuhannya di mana ya? Katanya Tuhan ada. Tetapi bagi kita orang yang percaya, salib Kristus adalah kekuatan Allah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, Jesus didn't die to make life easy. He died to make us holy. Ketika saya menghadapi apakah saya ingin membebaskan Barabas atau saya ingin membebaskan Yesus dalam hidup saya. Ini bukan bicara mengenai bodoh atau tidak bodoh. Ini bukan bicara mengenai saya orang pintar atau orang yang tidak pintar. Ini bukan berbicara mengenai ego. Tapi ini bicara mengenai apakah saya mau menjadi sama seperti Kristus. Atau saya ingin menjadi diri saya sendiri apa adanya. Dunia mengajarkan, jadilah dirimu sendiri. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk menjadi diri sendiri. Alkitab mengajarkan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Saya teringat apa yang Michael pernah bagikan dalam satu khotbah. Pada waktu Tuhan Yesus diminta untuk membayar pajak. Dia ditanya, apakah kita harus membayar pajak?
Lalu Yesus berkata, tunjukkanlah koin itu kepada kami. Tunjukkanlah koin hari itu. Ada gambar siapakah di dalam koin itu, betul? Ada gambar kaisar. Dan Yesus bilang, berikanlah kepada yang berhak untuk menerimanya. Kalau koin itu adalah koin yang bergambar kaisar, berikanlah koin itu kepada kaisar. Tetapi ada satu lagi gambar sebenarnya yang Yesus ingin singgung, yaitu bahwa kita adalah gambar dan rupanya Tuhan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Kristus. Berikanlah kepada kaisar apa yang harus dia berikan. Tapi berikanlah juga kepada Allah apa yang engkau harus berikan. Kalau di dalam hidupmu ada gambar rupa Kristus, maka berikanlah hidupmu kepada Allah yang memiliki gambar tersebut. Jesus didn't die to make life easy. He died to make our life holy. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kita adalah satu rumah, one house. Dan kita dipanggil untuk meraih satu kemenangan, one victory. Kemenangan kita bukan didapat dari mengalahkan orang lain, melainkan dari keberhasilan kita menaklukkan diri sendiri. Menyangkal ego kita dan memikul salib kita. Dan taat sampai kita di ujung sana. Dan percaya di dalam semua proses yang kita sedang lalui, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tetaplah setia dalam mengikuti Yesus. Saya undang untuk tim musik ke depan. Dan sebagai take action, mari kita renungkan sama-sama. Saat Anda disakiti, apakah Anda akan memilih untuk membalasnya ataukah untuk mengampuni? Saat hidup terasa berat, apakah Anda tetap mau memikul salib Kristus itu dengan setia dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik, sekalipun mungkin kita belum melihatnya. Mari kita hidup dalam kekuatan salib Kristus, karena bagi kita orang percaya, salib itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk hidup menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Karena di balik salib selalu ada kebangkitan. Dan di balik penderitaan karena ketaatan selalu ada kemenangan yang kekal. Sekali lagi saya ingin baca. Di balik salib Kristus selalu ada kebangkitan. Di balik penderitaan karena ketaatan selalu ada kemenangan yang kekal. Ada hari ini yang sedang memikul salib yang beratnya mungkin 35 kilogram. Ada sebagian yang mungkin sedang memikul salib yang beratnya 55 kilogram. Ada mungkin juga sebagian yang sedang memikul salib yang beratnya mungkin 135 kilogram. Setiap orang punya ukuran yang berbeda dan berat yang berbeda. Dan hari ini ketika kita memikul salib tersebut, kok jalannya masih panjang rasanya. Tetapi di balik semuanya itu berita baik yang Tuhan ingin sampaikan. Di balik salib Kristus akan selalu ada kebangkitan. Buat orang mungkin ini adalah kebodohan. Tetapi buat kita yang percaya, ini adalah kekuatan kita yang akan membuat kita akan terus memikul salib Kristus sampai ke ujung hidup kita. Amin, saudara. Kalau hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan, ingatlah bahwa kemenangan itu terjadi karena proses yang harus dilalui oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan saja melalui semua proses itu, apalagi kita manusia, kita pun akan sama-sama melaluinya. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami bukan cuma sekedar melihat kemenangan-Mu, tapi kami melihat Tuhan bagaimana Engkau berjalan melalui semua proses tersebut. Kami tahu
Mungkin ini tidak mudah dan tidak enak. Tapi sebagai satu keluarga, one house, one victory, kami belajar untuk mencoba bergandeng tangan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain dimanapun kami berada, untuk berjalan mencapai kemenangan bersama-sama.